Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Gizi untuk Orang Dewasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Alfiana Yulianti, yang kedua ada Anggri Anjini, yang ketiga ada Anissa Bella, yang keempat ada Muhammad Fikri, yang kelima ada Putri Hasanah, yang keenam ada saya sendiri Rahmi, yang ketujuh ada Rina Wahyu Ramadhani, kedelapan ada Sania Jahro, kesembilan ada Siti Nurhajah, kesepuluh ada Sri Rahmawati, dan kesebelas adalah Widya Nur Arini. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi orang dewasa, yang kedua kondisi fisiologi orang dewasa, yang ketiga kebutuhan dan pemenuhan gizi orang dewasa, keempat ada status gizi orang dewasa, kelima ada pola menu seimbang pada orang dewasa, keenam ada faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi orang dewasa, ketujuh ada dampak, kelebihan dan kekurangan dari gizi pada orang dewasa, kedelapan ada hasil wawancara, dan yang kesembilan ada analisis hasil wawancara. Baik, langsung saja akan kami jelaskan mengenai definisi orang dewasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi orang dewasa. Dewasa merupakan suatu keadaan bergerak maju ke arah menuju kesempurnaan. Secara fisik, tumbuh menjadi kuat dan ukuran yang sempurna. Perkembangan dewasa ini ditandai dengan kemandirian, di mana orang yang telah menuju ke dewasa tidak bergantung lagi pada orang lain. Dewasa juga ditandai dengan kemampuan dalam membuat keputusan dan memandang sesuatu dari banyak sudut. Adapun ciri-ciri orang dewasa yang dapat dilihat dari segi psikologinya, yaitu sudah memulai memikirkan masa depan, menentukan karir dan masa usia memasuki dunia pekerjaan, mempersiapkan keturunan, masa usia yang matang, masa penentuan kehidupan, prestasi kerja di masyarakat, dan masa jaya, serta sudah bisa menikmati hasil perjuangan. Tahapan dewasa dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dewasa awal, dewasa menengah, dan dewasa akhir. Yang kedua yaitu kondisi fisiologi orang dewasa. Masa dewasa awal yaitu pada saat umur 20 sampai 40. Pada awal masa dewasa merupakan masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Pada masa ini, kondisi fisik tidak hanya mencapai puncaknya, tetapi juga mulai menurun pada masa ini. Kemudian, masa dewasa lanjut yaitu dari umur 40 sampai 60 tahun. Pada masa dewasa lanjut, kondisi fisik mengalami penurunan pendengaran, penglihatan terutama melihat jarak dekat. Daya akomodasi juga mengalami penurunan. Selanjutnya adalah kebutuhan dan pemenuhan gizi pada orang dewasa. Berbeda pada anak kecil yang pemenuhan gizi diperlukan untuk membantu proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Pada orang dewasa, pemenuhan gizi diperlukan untuk mencegah penyakit dan juga meningkatkan kesehatan tubuhnya. Pada orang dewasa, pemenuhan gizi setiap orangnya berbeda-beda. Rata-rata pemenuhan gizi pada orang dewasa sekitar 1.700 sampai 2.250 kalori. Adapun jenis gizi yang diperlukan pada orang dewasa, diantaranya yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi terbesar yang diperlukan oleh tubuh. Karbohidrat dikonsumsi sebanyak 12.000 kalori per hari dan dapat diperoleh dari padi-padian, umbi-umbian maupun olahan gandum lainnya. Selanjutnya adalah lemak. Lemak tidak boleh dikonsumsi lebih dari 630 kalori atau setara dengan 30% dari total kalori harian tubuh.
Lemak dapat diperoleh dari daging merah yang mengandung lemak tidak jenuh, kemudian ayam tanpa kulit, susu tanpa lemak, dan juga ikan. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin diperlukan untuk memperkuat tubuh untuk dapat bekerja dengan baik. Jenis vitamin diantaranya adalah vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak dan vitamin B, C yang larut dalam air. Selanjutnya adalah protein. Kecukupan protein pada wanita dewasa sekitar 48 sampai 62 gram per hari. Sedangkan pada laki-laki dewasa sekitar 56 sampai 66 gram per hari. Kebutuhan konsumsi protein pada orang dewasa digunakan untuk menggantikan protein yang hilang akibat rutinitas sehari-hari. Sumber protein dapat diperoleh dari daging merah, tempe, dan juga kacang-kacangan, susu, dan olahan lain sebagainya. Baiklah, ini merupakan tabel angka kecukupan gizi orang dewasa, sumber Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004. Angka kecukupan gizi kata-kata sehari orang dewasa seperti energi dan zat gizi, yaitu energi, protein, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B12, asam folat, pyridoksin, vitamin C, kalsium, fosfor, magnesium, besi, yudisium, seng, selenium, mangan, dan fluor. Nah, satuannya bisa kalian lihat di samping. Jadi dapat disimpulkan dari tabel ini bahwa umur tingkatan pertama yaitu 19 sampai 29 tahun, pria itu memerlukan energi dan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan wanita. Pada tingkatan ini memerlukan energi dan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan umur pada tingkatan kedua yaitu 30 sampai 49 hingga 50 sampai 64. Pada umur tingkatan kedua ini membutuhkan lebih banyak energi dan zat gizi dari umur pada tingkatan yang terakhir. Umur pada tingkatan terakhir, energi dan zat gizi yang diperlukan itu menurun untuk pria dan wanita. Jadi, pria itu membutuhkan energi dan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan wanita dan bertahap dengan umur pada tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga pada orang dewasa tersebut. Nah, bisa kalian lihat pada tabel ini menunjukkan angka dari kecukupan gizi rata-rata sehari untuk orang dewasa. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu status gizi orang dewasa. Status gizi merupakan suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Status gizi pada orang dewasa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kebiasaannya dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebiasaan makan. Salah satunya adalah lingkungan. Biasanya, orang dewasa lebih suka mengkonsumsi makanan berlemak, berenergi, gurih, dan manis. Makanan kaya serat seperti sayur dan buah diabaikan. Akibatnya, asupan energi kalori yang masuk ke dalam tubuh berlebih. Padahal pada usia ini dianjurkan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, namun rendah lemak. Ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan tidak lagi terjadi, dan hendaknya pemenuhan zat gizi dipusatkan untuk pemeliharaan kesehatan, agar terbentuk status gizi yang baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, materi kelima, yaitu pola menu seimbang pada orang dewasa. Menu adalah susunan makanan yang digunakan atau dikonsumsi seseorang untuk selalu makan atau untuk sehari. Menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai. Pola menu gizi seimbang harus meliputi makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Berikut pedoman praktis untuk mengatur makanan sehari-hari yang seimbang dan aman, guna mencapai dan mempertahankan
yang segar, mengonsumsi makanan yang baik guna untuk kebutuhan energi, memakan makanan yang kadar karbohidratnya tinggi, menggunakan garam beriodium, meminum air bersih, aman dan cukup jumlahnya, melakukan olahraga secara teratur, menghindari minuman beralkohol, dan memakan makanan yang sehat, aman bagi kesehatan. Berikut merupakan contoh menu seimbang untuk orang dewasa, yaitu laki-laki. Menu makanan dengan total kalori sama dengan 2.295 kalori. Makan pagi nasi goreng 637 kalori, telur dadar 188 kalori, lalap ketimun 53 kalori, tomat 80 kalori. Selingan siang itu jam 10, bubur kacang hijau 102 kalori. Makan siang nasi 175 kalori, pepes ikan 143 kalori, tempe goreng 118 kalori, sayur asem 88 kalori, pepaya 46 kalori. Selingan sore yaitu jam 16.00, teh manis 70 kalori, kroket 68 kalori, makan malam nasi 175 kalori, udang goreng 68 kalori, tempe bacem, sayur bening 18 kalori, pisang 109 kalori. Berikut merupakan contoh menu seimbang untuk orang dewasa itu perempuan. Menu makan dengan total kalori sama dengan 1.789 kalori. Makan pagi, nasi itu 175 kalori, opor telur ayam 134 kalori, tempe goreng 118 kalori. Selingan siang jam 10 pagi, getuk lindri 127 kalori, teh manis 70 kalori. Makan siang nasi 175 kalori, empal pedas 147 kalori, tahu bacem 1,75 kalori, gulai daun pisang 1,75 kalori, nanas 104 kalori. Selingan sore jam 16.00, teh manis 30 kalori, lemper 240 kalori. Makan malam nasi 175 kalori, telur ceplok 40 kalori, tempe kering 157 kalori, lodeh nangka muda 0,75 kalori, dan pepaya 46 kalori. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada orang dewasa. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu usia. Semakin bertambahnya usia, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan zat tenaga bagi tubuh. Zat tenaga ini diperlukan untuk membantu tubuh melakukan beragam aktivitas fisik. Nah, setiap 10 tahun setelah usia seseorang mencapai 25 tahun, kebutuhan energi perharinya itu akan berkurang sebesar 4% setiap 10 tahunnya. Nah, berkurangnya kebutuhan tersebut dikarenakan menurunnya kemampuan metabolisme pada tubuh. Kemudian faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ini menentukan besar kecilnya asupan nutrisi yang dikonsumsi. Umumnya perempuan itu akan membutuhkan lebih kecil tenaga dibandingkan dengan laki-laki, sehingga kebutuhan gizi perempuan itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pendapatan. Pendapatan mempengaruhi daya beli terhadap makanan. Semakin baik pendapatannya, maka akan semakin baik pula makanan yang akan dikonsumsi, dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sebaliknya, jika pendapatannya itu kurang, akan mengakibatkan menurunnya daya beli terhadap makanan. Kemudian, faktor pendidikan. Pendidikan dalam hal ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan, akan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan juga pemenuhan kebutuhan gizi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin baik pula status gizinya.
Hal ini dikarenakan karena seseorang yang mengenyam pendidikan itu biasanya lebih memahami dan menerima informasi mengenai gizi. Kemudian faktor sosial budaya. Nah, budaya ini mempengaruhi besar dalam pemilihan dan pengolahan pangan menjadi makanan. Budaya juga mempengaruhi kebiasaan makan seseorang. Salah satu contohnya yaitu pada suku Melayu, itu memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan yang berkuah santan. Kemudian faktor perilaku makan. Perilaku makan itu merupakan suatu wujud tindakan seseorang dalam memilih atau mengkonsumsi makanan yang terbentuk melalui pengetahuan dan juga sikap. Jika keadaan ini terjadi terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan makan dan akan membentuk pola makan. Perilaku makan yang tidak seimbang itu juga akan mengakibatkan masalah pada gizi tubuh seseorang. Kemudian faktor aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini akan mempengaruhi status gizi. Aktivitas fisik yang kurang itu akan mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak dan dapat menyebabkan obesitas. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini itu faktor lingkungan yang terdapat di keluarga, sekolah, dan juga promosi melalui media elektronik maupun cetak. Faktor lingkungan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan perilaku makan yang selanjutnya akan mempengaruhi status gizi. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu di sini ada dampak kelebihan dan juga kekurangan gizi pada orang dewasa. Nah, adapun dampak kelebihan gizi pada orang dewasa diantaranya ada penyakit gula darah atau diabetes mellitus, penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan juga penyakit jantung koroner. Ada pula artritis gout dan juga kanker. Nah, adapun dampak kekurangan gizi pada orang dewasa yang disebabkan oleh kekurangan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Nah, jika kekurangan karbohidrat akan menimbulkan malnutrisi, kurus, lemah, tidak ada energi, gangguan metabolisme otak, dan juga busung lapar. Nah, jika kekurangan protein akan menyebabkan mudah sakit, gangguan metabolisme tubuh. Adapun kekurangan lemak bisa menimbulkan busung lapar, kekurangan vitamin larut dalam lemak, penurunan daya tahan tubuh, kurang tenaga, dan juga gangguan tumbuh kembang. Nah, jika kekurangan mineral akan terjadinya penurunan konsentrasi dan juga IQ, mudah sakit, dan juga tidak nafsu makan. Nah, adapun beberapa penyakit yang disebabkan akibat kekurangan gizi antara lain seperti anemia, gondok, dan juga kebutaan. Nah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil wawancara dan analisis. Nah, jadi yang pertama adalah analisis konsumsi kalori harian Ibu Utih yang berumur 31 tahun. Nah, jadi kalian dapat melihat menu sarapan, makan siang, serta makan malam yang dikonsumsi Ibu Utih selama 1 minggu. Nah, jadi saya akan menyebutkan total kalori yang dikonsumsi Ibu Utih saja. Nah, jadi hari Senin beliau mengonsumsi sebesar 897,9 kalori. Pada hari Selasa beliau mengonsumsi 860 kalori. Pada hari Rabu beliau mengonsumsi 898 kalori. Pada hari Kamis beliau mengonsumsi sebesar 773,9 kalori. Pada hari Jumat beliau mengonsumsi sebesar 813 kalori. Pada hari Sabtu beliau mengonsumsi sebesar 591 kalori. Dan pada hari Minggu beliau mengonsumsi sebesar 894 kalori. Nah, jadi menurut analisis kami, kalori harian yang dikonsumsi oleh Ibu Utih ini masih belum mencukupi kebutuhan kalori harian untuk perempuan dewasa berumur 31 tahun. Nah, jadi seharusnya Ibu Utih ini memenuhi kalori sebesar 2150 kalori per hari. Namun pada kenyataannya
rata-rata kalori harian Ibu Uti hanya berkisar 800 kalori per hari. Nah, selain kurangnya kadar kalori harian, Ibu Uti juga belum memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral. Hal tersebut dapat disebabkan karena menu makanan yang kurang bervariasi serta kurangnya konsumsi buah dan sayur. Nah, jadi untuk memenuhi kadar kalori dan zat gizi yang seimbang, sebaiknya Ibu Uti meningkatkan konsumsi buah dan sayur seperti sayur sop, sayur-sayuran hijau lain yang untuk menggantikan konsumsi sayur yang bersantan. Nah, selain itu untuk menggantikan mie instan yang tentunya kurang sehat apabila dikonsumsi berlebihan, sebaiknya Ibu Uti mengonsumsi sumber karbohidrat yang lebih sehat seperti ubi, singkong rebus, atau roti tawar. Mengonsumsi buah-buahan segar juga penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral dalam tubuh. Nah, presentasi berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis kalori harian Ibu Hasnah. Berikut merupakan tabel konsumsi kalori harian milik Ibu Hasnah yang berusia 28 tahun selama 1 minggu. Dapat dilihat pada tabel, pada hari Senin, total kalori harian Ibu Hasnah sebesar 625 kalori. Pada hari Selasa, total kalorinya 600 kalori. Pada hari Rabu, 837,7 kalori. Pada hari Kamis, yaitu sebesar 656,55 kalori. Pada hari Jumat, sebesar 770 kalori. Pada hari Sabtu, sebesar 733,5 kalori. Dan pada hari Minggu, total kalori harian yang dikonsumsi oleh Ibu Hasnah yaitu sebesar 805,9 kalori. Nah, jadi rata-rata konsumsi kalori harian Ibu Hasnah itu sebesar 718,38 kalori. Rata-rata konsumsi kalori harian Ibu Hasnah itu termasuk dalam kategori kurang atau rendah. Hal ini dikarenakan rata-rata konsumsi kalori harian untuk perempuan dewasa, khususnya 28 tahun, itu harusnya sebesar 2.250 kalori. Sedangkan hasil dari wawancara menunjukkan bahwa menu makanan yang dikonsumsi oleh Ibu Hasnah itu kurang seimbang. Ibu Hasnah jarang mengonsumsi buah dan sayur, tetapi lebih sering mengonsumsi lauk seperti telur, ayam, dan ikan. Nah, untuk memenuhi rata-rata kebutuhan kalori, Ibu Hasnah perlu menerapkan menu 4 sehat 5 sempurna, khususnya memperbanyak makan sayur. Sekian analisis dari Ibu Hasnah. Untuk analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini akan saya lanjutkan tentang analisis kalori harian dari orang ketiga, yaitu yang bernama Ibu Rani dengan umur 21 tahun. Nah, di sini ada tabel tentang konsumsi harian Ibu Rani selama 1 minggu. Di hari Senin, jumlah kalori yang dikonsumsi Ibu Rani yaitu 980 kalori. Selasa yaitu 1274 kalori. Hari Rabu 805 kalori. Hari Kamis 1353 kalori. Hari Jumat sekitar 876 kalori. Hari Sabtu 842 kalori. Sedangkan hari Minggu yaitu 1313 kalori. Nah, dari tabel tersebut dihasilkan rata-rata konsumsi kalori per harinya yaitu 1063 kalori. Nah, dari tabel di atas dapat kita lihat ya, dari rata-ratanya juga si Ibu Rani ini masih kurang dari rata-rata konsumsi kalori orang dewasa, yang yaitu sebesar 2250 kalori per harinya, yang sebenarnya harusnya mencukupinya sekitar segitu. Untuk memenuhi kebutuhan kalori, Ibu Rani dapat bisa mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, susu,
roti maupun makanan atau minuman pengganti lainnya. Jika dilihat dari tabel, menu makanan yang dikonsumsi Ibu Rani belum memenuhi kebutuhan lemak dan air. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin akan dilanjutkan, diserahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu kebutuhan asupan energi akan menyebabkan kenaikan berat badan. Nah, kebutuhan energi berbeda-beda bagi setiap orang. Anjuran kebutuhan energi dapat ditetapkan dalam angka kecukupan gizi atau yang dikenal dengan istilah AKG. Kebutuhan lemak pada orang dewasa tidak boleh melebihi 630 kilokalori atau sekitar 30% dari total kalori. Vitamin dan mineral berfungsi untuk memperkuat tubuh agar tubuh dapat bekerja dengan baik. Vitamin dan mineral ini terdapat pada makanan kita sehari-hari, misalnya nih pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Akan tetapi karena gaya hidup, diet maupun hal lain, kecukupan protein dewasa ini adalah 48 sampai 62 gram per hari ini untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki sekitar 55 sampai 66 gram per hari. Jadi konsumsi protein ini dianjurkan 15 sampai 30% atau dari kebutuhan total energi. Jadi kebutuhan konsumsi protein pada kelompok usia dewasa digunakan untuk menggantikan protein yang hilang akibat rutinitas sehari-hari melalui urin. Nah, baik, karena penyampaian kesimpulan telah selesai, kami dari kelompok 5 memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.